Oke. Wow. Gile, ada 200 juta orang yang datang sini. Oke. Selamat pagi semuanya. Seger ya tadi habis olahraga ya? Hah? Basah? Sama, saya juga basah. Ya, perkenalkan nama saya Stanley Charles, saya perwakilan dari PT Milagros Indonesia Megah yang hari ini diberi kesempatan oleh Apli. Terima kasih kepada Apli ya. Kasih plus dong sekali lagi buat Apli yang sudah memberikan waktunya. Hari ini saya mewakili perusahaan PT Milagros Indonesia Megah ingin menceritakan beberapa informasi seperti itu. Yang tadi mungkin tadi sudah di briefing, itu ada product knowledge gitu ya. Kalau product knowledge-nya sendiri biar lebih afdol nih, booth kita ada di belakang bisa ditanyakan langsung. Seperti itu. Saya sendiri pengen cerita tentang hari kemarin yang saya sudah datang juga. Itu saya ngerasa bahwa saya ada di sebuah industri yang tepat. Ya, industri yang tepat. Saya sendiri sudah 9 tahun di industri direct selling, seperti itu. Saya pribadi sudah 9 tahun di industri direct selling dan merasakan bahwa industri ini adalah industri yang tepat buat saya ya. Buat saya pribadi adalah industri yang tepat karena balik lagi di industri direct selling ini saya ngelihat banyak sekali peluang-peluang yang terbuka bagi orang-orang yang mungkin tidak punya latar belakang pendidikan yang bagus, tidak punya latar belakang dari keluarga yang wow gitu ya. Ini ada kesempatan di sini, seperti itu. Salah satu contohnya saya sendiri adalah dari lulusan cuman SMA, tapi berkat direct selling ini saya bisa ketemu dengan orang-orang hebat, seperti itu ya. Dan kemarin yang saya dengar tentang MLM itu haram atau halal atau haram, ya akhirnya saya mendapatkan informasi yang benar-benar valid gitu ya. Yang merasakan bahwa saya semakin yakin menjalani industri bisnis direct selling ini. Saya ngerasa bahwa kalau dibilang halal haramnya waktu itu masih jadi perdebatan, kemarin sudah dikupas tuntas sama Pak Ustadz, dan saya ngerasa itu adalah jawaban yang tepat banget, seperti itu ya. Nah pertanyaannya kan waktu kalau misalnya ditanya kenapa sih mau ngikutin MLM atau industri direct selling, itu kan pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama teman-teman saya. Kenapa mau di industri direct selling atau MLM? Saya pribadi melihat bahwa awalnya saya tuh nggak mau juga gitu ya. Tapi karena nggak ada pilihan lain, ya akhirnya mau nggak mau nyemplung seperti itu. Mau nggak mau nyemplung, mau nggak mau mempelajari, dan ternyata setelah dipelajari, setelah saya dalami industri ini, bahwa industri ini bisa dibawa ke arah yang profesional banget. Seperti itu. Ya, kalau orang di luar ngelihatnya kayaknya orang-orang direct selling itu barbar. Orang direct selling itu hanya mengiming-imingi, orang direct selling itu hanya menjanji-janjikan. Ternyata setelah didalami bukan seperti itu. Itu yang saya dapat. Itu yang saya rasakan gitu ya. Saya merasakan bahwa di bisnis ini, terutama di bisnis yang sekarang saya jalanin, saya diajarkan banyak hal dari mulai cara berkomunikasi, cara istilahnya memahami orang lain, cara mengendalikan emosi, itu semua diajarin di bisnis ini. Yang saya kalau misalnya itu belajar keluar mungkin nilainya saya nggak sanggup sih, seperti itu. Jadi artinya gini, kalau di zaman sekarang, di kondisi krisis seperti ini, menurut saya salah satu solusi yang bisa teman-teman ambil atau orang-orang yang belum terlibat di industri direct selling,
Solusinya salah satunya adalah direct selling. Kalau dulu mungkin direct selling itu menjadi pilihan terakhir. Gitu ya, udah nggak bisa kerja, nggak bisa buka usaha, ya udah deh direct selling aja. Tapi kalau sekarang harapan saya adalah direct selling menjadi salah satu dari sekian banyak pilihan yang itu layak diperhitungkan. Seperti itu. Menjadi layak diperhitungkan dan layak untuk dipelajari dan didalami. Karena saya ketemu orang-orang hebat di sini, saya ketemu orang-orang yang profesional di sini, saya ketemu orang-orang yang punya pengalaman hidup yang luar biasa menurut saya. Di situ saya ngerasa bahwa saya nggak bisa dapat nih di dunia kerja mungkin atau di dunia usaha. Seperti itu. Karena saya kalau berbicara latar belakang, saya pernah kerja juga, saya pernah usaha juga dan dua-duanya alhamdulillah gagal. Alhamdulillah gagal. Sekarang di industri ini adalah industri saya paling lama justru. 9 tahun itu adalah industri yang saya jalani paling lama selama hidup saya. Seperti itu. Jadi kalau kerja biasanya saya cuma setahun, 6 bulan gitu ya. Tapi kalau di sini sudah 9 tahun alhamdulillah dan semakin betah dan semakin yakin bahwa saya bisa besar dan Indonesia pun pasti bisa besar di saat semua orang menyadari bahwa salah satu peluang terbesar saat ini adalah industri direct selling. Seperti itu. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Apli ya, Bu Ina Rahman, terima kasih banyak atas fasilitasnya untuk edukasinya yang seperti ini. Saya harap ini bisa ada terus ya, sharing-sharing edukasi seperti ini. Ya Bu ya Bu Ina ya. Ya setiap 3 bulan Bu. Seperti itu. Harapan saya itu dan mungkin ya sedikit ini ya, mungkin nanti di kampus-kampus mungkin ya kita ngadain kayak gini-ginian ya. Seperti itu ya. Kan kita benar-benar ngejar orang-orang fresh graduate yang bingung mereka mau kerja di mana, mau usaha apa. Kita masuk dari sisi itu mungkin itu bisa lebih membuka pengalaman mereka, membuka edukasi mereka bahwa industri direct selling bukan industri yang harus dijauhi, tapi industri yang harus didalamin. Karena di saat Anda mendalami bisnis ini, Anda akan menemukan hal-hal yang tidak bisa Anda temukan di industri-industri yang lain. Seperti itu. Mungkin segitu aja kali ya. Lagi Bu, ini saya lagi dikerjain kayak ini ya. Oke. Wah. Baik. Maju dong ke atas dong. Ihi. Ya, apa namanya? Kemarin juga saya mendengarkan sendiri ya bahwa sekarang sudah mulai banyak, apalagi ini sedikit masukan aja buat teman-teman yang saat ini juga sedang menjalani industri direct selling. Kalau saya lihat tidak ada perusahaan yang jelek untuk direct selling. Semua perusahaan bagus, tergantung kitanya. Kalau saya berpikir seperti itu. Artinya kalau Anda semua sudah ada di perusahaan direct selling, itu adalah sebuah langkah yang tepat. Ya, tinggal kembangkan diri, belajar lebih banyak dan memastikan bahwa impian Anda terwujud dari apa yang Anda kejar sekarang, seperti itu. Jadi kalau Anda sudah ada di industri direct selling, pastikan Anda pelajari lebih dalam, pelajari lebih banyak, belajar terus, jangan pernah berhenti. Ya saya yakin Anda akan mencintai industri ini, seperti itu. Apalagi Bu, saya bingung nih mau ngomong apa lagi. Sudah Bu ya? Ngerjain kayaknya Bu Ina ya. Belum ke 1 jam jatahnya kan? Iya tadi kan udah Bu sama It's Me Bu ya. Masya Allah. Ya apa ya? Stand up. Ya kalau saya lihat ya ini jujur ini acara Apli pertama yang saya datengin Bu Ina. Ya, ini jujur acara Apli pertama yang saya datengin ya. Saya belum diundang ke Apli yang biasa di hotel-hotel bintang 5 itu ya. Gitu ya. Kode ya biar diundang ya. Ya saya belum diundang ke acara itu ya. Tapi saya senang banget ini. Kalau saya boleh gak Bu saya minta kalau acara-acara seperti ini tuh jangan setahun sekali gitu Bu.
Setiap bulan sekali gitu ya. Seperti itu. 1 bulan sekali ya. Seperti itu. Jadi artinya ya di sini saya melihat bahwa edukasi dari orang-orang yang lebih berpengalaman, edukasi dari orang yang lebih punya kompetensi di bidang direct selling itu lebih banyak dan lebih independen, seperti itu saya lihat. Karena kadang kalau pelakunya sendiri yang cerita tentang direct selling, mereka akan bilang ya iyalah namanya juga pelaku direct selling pasti bilang direct sellingnya bagus. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada orang-orang independen, ada orang-orang yang memang kompeten, yang ekspertis di bidang direct selling, itu pasti lebih membantu kita sebagai pelaku dunia direct selling untuk membantu meyakinkan para masyarakat bahwa direct selling itu industri yang memang, ini kalau menurut saya keajaiban dunia nomor 7, nomor 8 kayak gitu ya. Kalau saya lihat ya, keajaiban dunia nomor 8. Kenapa? Karena memang kebayangin aja, orang tanpa punya skill yang hebat di awal, orang gak punya modal yang besar, cuman punya kemauan aja, itu bisa sukses di bisnis ini. Ya kan ya? Berarti kan artinya semua orang punya peluang yang sama di bisnis ini. Nggak cuman orang yang punya modal besar aja, nggak cuman orang yang pinter aja, tapi kalau orang yang mau berusaha itu pasti punya peluang di bisnis ini. Ya, seperti itu. Iya dong, kayak ini ya. Iya, seperti itu. Jadi artinya kalau saya pengen tuh, harapan saya ini ya, harapan saya dalam dunia direct selling, semakin banyak wadah-wadah edukasi tentang direct selling seperti ini, entah itu wadahnya secara offline atau online gitu ya, yang bisa mengedukasi masyarakat Indonesia, jadi mereka tuh nggak yang pas dengar kata-kata direct selling atau MLM itu nggak kabur gitu ya. Padahal yang bikin jelek itu adalah pelakunya biasanya ya, pelakunya bukan perusahaannya semuanya bagus seperti itu. Tapi kadang perusahaan direct selling semuanya bagus, seperti itu. Hanya saja terkadang pelaku-pelakunya ini yang ingin mendapatkan keuntungan secara instan itu yang harus sering diedukasi sebenarnya. Jadi artinya jangan khawatir untuk masuk ke dunia direct selling, jangan khawatir masuk ke dunia MLM. Kalau kata orang luar sana MLM itu masuk langsung mati. Kalau sekarang tuh multi level manfaat sebutannya seperti itu ya, MLM itu ya. Kayak gitu. Jadi artinya harapan saya adalah saya berharap edukasi-edukasi seperti ini baik online ataupun offline itu diadakan Bu. Buat Apli nih ya, saya punya permintaan diadakan biar masyarakat tuh dapat edukasi ini lebih sering lagi dan jadi salah satu industri yang bergengsi. Jadi kalau orang tuh saya punya impian gini, saya punya anak masih bayi sekarang umur 2 tahun sama umur 1 tahun, mau 3 tahun sama umur 1 tahun. Saya pengen tuh kalau nanti anak saya lulus kuliah, dia bilang, saya pengen jadi pelaku direct selling. Itu yang saya pengen gitu. Karena sekarang kan kalau saya lihat anak-anak tuh pengennya, saya pengen jadi YouTuber, saya pengen jadi beauty blogger apa segala macam. Tapi jarang sekali yang saya dengar, saya pengen jadi pelaku direct selling seperti itu. Nah kalau itu sudah sampai pada impian anak-anak, berarti berhasil kita sebagai seorang direct selling, mengemas direct selling sebagai suatu industri yang memang disukai oleh banyak orang. Mungkin segitu aja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu. Belum boleh turun. Aduh apalagi Bu Ina, dikerjain banget ini ya. Tanya jawab. Oke boleh, silakan Ibu. Mas Eli udah berapa tahun ikut Milagros? Saya ikut Milagros dari tahun 2013 Ibu. Apa yang didapat dari 2013 sampai sekarang? Dalam hal apa Bu? Ya semuanya. Enggak, maksudnya apa yang udah didapat selama ini? Kalau yang sudah didapat yang pertama ilmu pasti dapat gitu ya. Pengembangan diri kayak gitu, pengembangan diri terus orang-orang baru jelas, kenalan-kenalan baru, saudara-saudara baru. Kalau materi itu pasti, karena direct selling itu pasti ada materinya gitu ya. Total income, emang disebutin boleh Bu? Boleh tuh, tadi saya nggak mau nanya, cuman kata Pak Adi jadi nanya, pengen tahu. Total income-nya berapa, biar semangat. Kalau total income dari awal saya join sampai dengan detik ini total sekitar, masih kecil sih Bu, masih sekitar 21 miliar.
Seperti itu. Lumayan. Jadi ya lumayan, masih jauh lah Bu ya. Masih pengennya lebih lagi, seperti itu. Oke. Ada lagi Bu? Ini saya lagi disetrap ini ya. Ada dirjen pajak dengan 21M. Udah bayar pajak kok Bu. Ada pengalaman pahitnya enggak selama jadi member salah satu MLM? Ada. Apa? Misalnya ditolak, dikatain, apa? Ada Bu. Jadi saya pernah waktu itu dapat orderan ke Sukabumi. Waktu itu kebetulan saya tinggal di Bandung. Dapat orderan ke Sukabumi tahun 2014 awal. Itu saya jalan orangnya order, saya kirim lewat kargo. Kargonya terlambat, jadi harusnya 3-5 hari nyampe, ini udah 2 minggu gak nyampe-nyampe. Nah akhirnya saya putuskan karena takut kecewa customernya, saya antar sendiri dari Bandung ke Sukabumi. Pakai bis waktu itu, bawa 2 dus. Pas nyampe Sukabumi, hujan-hujan, saya nggak tahu Sukabumi itu seperti apa, maps-nya juga belum ada waktu itu karena handphone belum canggih saat itu, belum ada maps. Nyampe di lokasi tujuan, saya datang, barang dia datang dari kargo. Seperti itu. Jadi saya datang bawa barang, nganterin barangnya, barang dia datang dari kargo. Ya udah, saya nggak habis akal tuh. Saya bilang, Teh, boleh nggak kumpulin teman-temannya biar saya presentasi. Seperti itu. Pas saya presentasi, di presentasi tuh. Akhirnya alhamdulillah ada 5 orang yang datang, saya presentasi, alhamdulillah nggak ada yang beli. Jadi 2 dus itu masih utuh, seperti itu. Pas mau pulang, saya bilang sama yang punya rumah, sama teteh yang pesen tadi. Teh, produknya saya titip di sini ya, bayarnya nanti aja. Karena nanti kalau teteh butuh lagi, kita kirim dari Bandung, nanti lama lagi nyampenya. Bayarnya nanti aja kalau barangnya sudah laku, sudah habis, seperti itu. Si tetehnya alhamdulillah bilang, Bapak Ibu, nanti aja bawa lagi aja ke Bandung. Jadi walaupun dititipun pun gak mau gitu loh. Ya. Jadi waktu itu akhirnya saya pulang ke Bandung, bolak-balik itu Milagros nemenin saya 2 dus. Jadi Bandung ke Sukabumi balik lagi ke Bandung nemenin aja 2 dus itu. Gak laku-laku. Seperti itu. Tapi gak putus asa kan Pak? Ya waktu itu saya cuman berpikir apa yang saya lakukan hari ini hasilnya gak sekarang. Seperti itu. Apa yang saya lakukan hari ini hasilnya gak sekarang. Dan alhamdulillahnya setelah saya dapat pengalaman itu, gak lama 1 minggu kemudian, saya dapat orderan 60 dus untuk dikirim ke Cibubur. Kayak seperti itu. Cibubur ke rumah Pak Alek lagi. Rumah Pak Alek. Tapi kan hasilnya udah bisa Bapak nikmati sekarang kan. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Bapak juga bawa salah satu hasil dari Milagros ya sekarang. Nyonya, hasil dari Milagros. Ini istrinya loh, naik loh Bu, biar tahu. Naik Bu, temenin. Ya, ini istri saya. Jemput deh, duduk ke atas deh. Iya. Ini jujur ini lagi dikerjain sama Bu Ina ini. Tuh, ini kan salah satu istrinya saya dengar member Milagros juga. Salah satu istrinya Bu. Sebentar. Bukan. Salah satu mitra Milagros maksudnya. Betul. Bukan salah satu istri. Cuma 1 kan istrinya Pak? 1 Bu. Oh ya kemarin selesai. Tepuk tangan dong buat Pak Stanley. Pak Stanley terima kasih waktunya. Terima kasih banyak Bu Ina, terima kasih waktunya. Oke, sekarang mic-nya kasih ke istrinya. Oh iya baik. Aduh. Iya Bu Ina. Gimana rasanya? Ada. Gimana rasanya punya suami sesama mitra Milagros? Rasanya sesuatu. Kamu kenapa? Alhamdulillah Bu Ina, saya merasa Pak Stanley ini bukan hanya sosok suami untuk saya dan anak-anak. Beliau juga nge-mentorin saya Bu. Kebetulan saya baru di bisnis direct selling, beliau nge-mentorin saya setiap hari, support saya. Jadi saya merasa rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini satu apa? Enggak cross line kan? Enggak Bu. Aman ngetes. Yang jawab dialek. Tenang, enggak ada perdagangan.
Oh, jadi nggak crossline ya? Apa Enggak. sebelumnya crossline akhirnya karena menikah jadi satu? Enggak Bu, kan Memang dari, enggak? ya. Oh, jadi cinta lokasi gitu ya? Enggak juga Oh, Bu. enggak juga. Oh, cinta lokasinya sama yang udahan. Oh, cinta Cinta jaringan. jaringan, cinta Milagros Ibu. Oh, cinta Milagros katanya. Penghasilan Ibu lebih besar Pak Stanley atau Ibu jadinya? Karena saya baru mulai 2019, jadi masih sekitar 500 juta Bu. Oh, lumayan. Iya, banyak baru juga 500, baru iya. tuh. Jadi luar biasa ya suami istri sama-sama di Milagros. Emang keistimewaan Milagros apa sih? Pengen tahu kan yang hadir di sini? Oh, boleh dua-duanya boleh. Keistimewaan Milagros, kalau dari sisi produknya, ya udah minum kan ya produknya ya. Kalau saya jangan dikasih tahu yang belum tahu yang di sini gitu kan. Jadi kalau pertama Milagros itu kalau yang saya, pertama karena kita modelnya air ya. Air itu kan setiap orang butuh. Kalau saya lihat dari zaman dulu sampai sekarang air itu tidak pernah orang tidak butuh air. Seperti itu Bu. Nah sekarang kan yang tergantung air yang berkualitas seperti apa. Nah alhamdulillahnya Milagros memiliki sumber air yang berkualitas. Itu yang saya rasakan. Dan alhamdulillahnya air yang berkualitas ini bisa diterima oleh rakyat, masyarakat banyak, masyarakat luas. Dan punya pengaruh baik, pengaruh positif buat masyarakat. Seperti itu yang pertama air. Jadi kalau berbicara kelebihannya Milagros dibandingkan air pada umumnya gitu ya. Ya ini bisa membantu untuk menyehatkan tubuh, membantu menyehatkan tubuh kita. Karena memang tubuh kita sifatnya asam, karena banyak sekali zat-zat radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh, kita butuh air yang basah untuk netralin asamnya, seperti itu. Dan kita juga sudah alkali juga, pH-nya basah dan punya antioksidan juga. Jadi satu produk bisa untuk segala macam seperti itu. Oh, jadi kayak obat sapu jagat gitu Sapu ya. jagat, Tepuk betul tangan dong sekali. buat Milagros, tepuk tangan buat Pak Stanley. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu Ina. silakan. Makasih ya, jangan kapok ya.